Sahabat Nadi yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dalam edukasi rohani. Tema kita dalam minggu ini adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes merupakan Injil yang tidak termasuk di dalam Injil Sinoptik. Injil Yohanes memiliki banyak perbedaan dengan ketiga Injil lainnya. Apa saja perbedaannya? Seperti apa sebenarnya Injil Yohanes itu? Mari kita ketahui bersama. Injil Yohanes tidak banyak disebut pada masa awal kekristenan. Mungkin karena banyaknya perbedaan dengan ketiga Injil lainnya. Perbedaannya sangat jelas ditampakkan. Misalnya dalam pembukaan Injil. Ketika Injil Sinoptik membahas tentang masalah-masalah duniawi. Markus, Yesus Kristus anak Allah, lalu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Matius memulai Injilnya dengan berbicara tentang silsilah. Lukas memulai Injilnya dengan menyapa Theophilus. Sementara Yohanes membicarakan awal mula hidup sebelum adanya dunia. Melalui pembukaan Injil ini, kita sekaligus mengetahui bahwa Injil Sinoptik menggunakan kristologi dari bawah. Memahami Yesus Kristus dimulai dari kisah dunia dalam menjelaskan Injilnya. Sedangkan Yohanes merupakan kristologi dari atas, memahami Yesus dari kealahannya, dari asal muasal bersama Allah. Perbedaan lain terletak pada gaya bahasa yang lebih puitis serta berbau filosofis dan kosakatanya platonis. Ada pertentangan atau dualisme kata. Misalnya terang dan gelap, atas dan bawah, dan lain-lain lagi. Kosakatanya juga simbolis. Misalnya Yesus adalah gembala yang baik, roti hidup, dan lain-lain. Di samping itu, dalam Injil Sinoptik, salib merupakan pengorbanan. Sementara dalam Injil Yohanes, salib adalah jalan kemuliaan. Hanya melalui salib, Yesus bisa kembali kepada Bapa. Semua perbedaan ini menunjukkan bahwa Injil Sinoptik dan Injil Yohanes memiliki teologi yang berbeda yang dapat memperkaya iman umat beriman. Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 100 Masehi. Berbicara tentang penulis Injil, kita akan sulit menjumpai bukti nama di dalam Injil. Injil hanya menuliskan bahwa yang memberi kesaksian tentang semuanya ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 23. Seorang murid yang bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Yohanes 13 ayat 23. Dia yang memberi kesaksian tetapi bukan penulis. Sulit mengatakan bahwa yang menulis Injil ini hanya satu orang saja, karena adanya perbedaan gaya bahasa di prolog, di bagian inti, dan juga pada bab 21. Penggunaan nama Yohanes tidak ditemukan dari dalam Injil, melainkan dari bukti eksternal. Misalnya dari tulisan Bapak Gereja Irenaeus dan dari Lyon, dan tulisan dari Polikarpus yang isinya kurang lebih sama dengan yang dituliskan Irenaeus yang mengatakan Yohanes murid Tuhan yang bersandar di dadanya juga mempublikasikan Injil ketika berada di Efesus. Tulisan-tulisan ini dalam perkembangan selanjutnya mulai diragukan. Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang dimaksud sebagai Yohanes murid Yesus sama dengan murid yang dikasihi Yesus? Injil tidak memberi nama pada murid yang dikasihi. Namun ada dugaan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu merupakan seorang Yahudi Palestina karena mengenal baik pemikiran dan tradisi Yahudi serta mengenal baik tradisi Palestina. Adapun dalam Yohanes 21 ayat 24b dikatakan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kata kita di sini menunjukkan kepada editor Injil yang diyakini merupakan murid-murid Yohanes. Tujuan penulisan Injil Yohanes
ditampilkan dalam Yohanes bab 20 ayat 31. Dikatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam penelitian lebih lanjut, Injil ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat Kristen dari kalangan Yahudi, bukan kepada mereka yang belum menjadi Kristen. Ketika itu jemaat Kristen Yahudi tengah mengalami krisis iman karena pengusiran dari sinagoga. Kita jumpai dalam Yohanes 9 ayat 22, Yohanes 12 ayat 42, serta penganiayaan yang mereka alami. Untuk mencapai tujuan ini, ada dua jalan yang ditempuh oleh penginjil Yohanes. Jalan pertama dengan menyatakan secara eksplisit keharusan untuk menyatakan iman akan Yesus meski dalam situasi terancam dengan segala konsekuensi dari pengakuan iman tersebut. Dan jalan kedua ialah menampilkan tokoh-tokoh yang menunjukkan keberanian besar dalam menyatakan iman akan Yesus meskipun dengan resiko kematian. Seperti yang kita temukan dalam Injil Yohanes, ada Nikodemus, perempuan Samaria, orang buta yang disembuhkan, Yusuf dari Arimatea, dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini menampilkan keberanian besar untuk menyatakan iman kepada Yesus. Demikianlah katekese atau edukasi rohani kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Nadi semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.